Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam nama Yesus. Saya akan membagikan satu firman Tuhan, satu ayat Tuhan yang begitu meneguhkan saya, begitu menguatkan saya ketika memasuki tahun 2025 ini, saudaraku. Ya, ya kita tahu persis bahwa banyak prediksi-prediksi ekonomi, prediksi politik, prediksi apapun yang memperkatakan bahwa di tahun 2025 ini sungguh kita tidak bisa masuk dengan leluasa, masuk dengan berlenggang-lenggang dan lain sebagainya, saudaraku. Begitu saya banyak eh, sekali membaca, mendengar semua itu yang diungkapkan para para ahli-ahli di bidangnya, saudaraku ya. Nah, kemudian saya berpikir bahwa apapun itu, prediksi apapun itu, saya yakin dan percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang sangat-sangat memberikan suatu jawaban-jawaban dari pertanyaan setiap kita, pergumulan setiap kita, doa-doa kita. Allah sungguh sangat besar. Tapi kadang saya berpikir begini, saudara. Tuhan, terkadang saya ingin mengerti bahwa sebesar apa sih engkau, ya? Sebesar apa sih Allah yang kau sembah? Yang dalam hidup saya bisa bisa saja menceritakan bagaimana Allah sudah bekerja, Allah sudah sangat luar biasa dalam setiap hidup kita masing-masing di tempat ini. Tapi untuk memberikan suatu ilustrasi sesuatu yang yang menganalogikan bahwa Allah begitu besar, banyak orang susah untuk menjawab, saudara ya. Tapi ketika saya sudah dapatkan firman ini sebenarnya sudah sangat-sangat lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu, dan tahun 2025 ini Tuhan mengingatkan kembali bahwa ia Allah yang sangat besar. Ya, ketika saya mulai bertanya-tanya sebesar apakah Tuhan saya, tentu saya terus tidak langsung membuka Alkitab dan menemukan begitu ya. Ketika saya bertanya-tanya, saya renung-renungkan, mulai berminggu-minggu, mulai berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan sampai akhirnya saya menemukan satu firman yang sangat luar biasa di Yesaya 66 ayat 1, saudara. Ya, saya saudara kalau 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 mau melihat kebesaran seberapa besar Allah kita, ya, kita seringkali menyebut Allah kita adalah raja. Ya. Dan ketika saya mulai memvisualisasikan bagaimana seorang raja, apa yang jadi syarat bahwa orang itu bisa dikatakan bahwa dia itu adalah raja, ya, selain dia punya wilayah teritorial secara yuridiksi, secara hukum, bahwa dia punya daerah kekuasaan, ya, ada satu syarat yang tidak bisa lepas daripada seorang raja, bahwa dia mempunyai istana, dia mempunyai tahta, ya, dia mempunyai bagaimana ketika dia memerintah, mengeluarkan hukum demi hukum, mengeluarkan pernyataan-pernyataan melalui tahtanya itu, saudara ya. Dan saya mulai membayangkan raja kita, Allah kita adalah seorang raja yang duduk di tahta yang sangat luar biasa. Dan ketika saya googling, saya mencari bagaimana visualisasi seorang raja gitu, dia dengan tahtanya yang luar biasa, yang agung ya. Kemudian terkadang ketika karena besarnya tahta itu, sehingga seorang raja harus diberikan penyangga di bawahnya, di kakinya untuk sebagai injakan. Saudara, ketika saya memvisualisasikan itu dan saya ketika membaca firman ini, saya begitu ngerti persis bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun, saudara. Ya. Di Yesaya 6 ayat yang pertama dikatakan, di situ dikatakan bahwa Yesaya 66 ayat yang pertama, saya akan bacakan, saya baca di Alkitab, keliru bukannya gitu ya. Yesaya 66 ayat yang pertama,
Di situ dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Sangat begitu luar biasanya firman ini mengatakan bahwa langit semesta alam ini adalah tahtanya Tuhan. Dan bumi yang kita diami, bumi yang kita tinggali ini adalah sebagai tumpuan kakinya. Luar biasa Allah saya, dan itu begitu meneguhkan dan menguatkan iman saya bahwa Tuhan, saya mampu menghadapi tahun 2025 ini dengan segala prediksi apapun yang dikemukakan oleh para ahli. Saya ingin berkatakan, saya ingin nyatakan, saya ingin mendeklar iman saya bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang begitu besar. Bahkan langit pun menjadi tahtanya dan bumi menjadi tumpuan kakinya. Ya. Nah, tinggal kita, saudaraku, untuk menjalaninya. Firman pagi hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana eh, kita berdoa. Ya, saya bersyukur setiap pagi doa pagi masih banyak laskar-laskarnya Allah, laskar-laskarnya Tuhan yang terus berdoa, terus memanjatkan rasa syukur, terus meninggikan nama Allah dan menyatakan kerinduan-kerinduan Allah atas apa yang diinginkannya itu. Ya. Di Matius 7 ayat 7 ini satu firman Tuhan yang mungkin saudara sudah sering dengar dan sering mengerti, berbicara tentang doa, saudara ya. Saya akan bacakan Matius 7 ayat yang 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, di sini di firman ini ada tiga hal yang mendasar yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti di dalam kita menaikkan doa-doa kita, di dalam kita memperkatakan kerinduan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya, yang pertama adalah saudaraku dikatakan di sini adalah mintalah. Ya, meminta berarti kita menyadari kebutuhan kita. Meminta berarti kita mengerti persis apa yang menjadi kebutuhan setiap kita pribadi lepas pribadi dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan memperkatakan kepada kita untuk kita selalu meminta kepada-Nya dengan berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang kedua, carilah. Ya. Mencari berarti kita nggak berdiam diri. Mencari berarti kita tidak santai-santai saja, saudaraku ya. Mencari bukan berarti kita hanya sekedar berdoa, kita lipat tangan kita nyembah Tuhan, kita angkat tangan kita, bahkan terkadang kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi di sini mencari, menunggu jawaban doa kita tidak boleh berdiam diri saja. Tetapi harus melakukan sesuatu menjadi bagian kita sampai Tuhan menjawab doa-doa yang merupakan bagiannya. Mencari berarti memakai segala fasilitas yang ada dalam tubuh kita, baik itu mata, kaki, otak, tangan, dan lain sebagainya yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudaraku, teruslah dengan segala apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Jelas Tuhan memperkatakan untuk kita terus mencari, untuk kita terus dalam menunggu jawaban doa itu, kita terus berupaya. Ya. Kita mungkin berdoa buat negeri ini, kita mungkin berdoa untuk bangsa ini, kita mungkin berdoa buat kota ini, bahkan untuk gereja kita, bahkan untuk gereja yang Allah sudah percayakan kepada kita, terus dan kita upayakan itu boleh terjadi, kebangkitan itu akan terjadi, revival itu akan terjadi, bahkan kita punya satu visi yang sangat luar biasa, satu GKKD 5 kali itu sangat luar biasa yang harus kita jalani, dan teruslah berdoa buat itu, teruslah engkau minta itu dan mencari itu. Poin yang berikutnya yang terakhir adalah ketuklah.
Mengetuk, saudara, memerlukan satu kesabaran dan ketabahan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesasakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita mengerti bahwa Allah sedang mengajar kepada kita, ketika kita berdoa, kita harus meminta, kita harus mencari, terakhir kita harus mengetuk. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma harus senantiasa kita sabar dan tabah menantikan jawaban doa. Menantikan Allah bekerja dengan apa yang kita minta kepadanya. Karena kita tahu persis bahwa apa yang kita mintakan bukan karena apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Kita butuh bahwa Indonesia terjadi kebangkitan. Bahwa setiap jiwa-jiwa di negeri ini, di bangsa ini, bertekuk lutut, ya, membuka suaranya dan menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan ini akan terus kita mintakan kepada Tuhan. Kita terus cari dan kita terus mengetuk hati Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang jadi kehendaknya. Karena yakin dan percayalah, bangsa ini, negeri ini ada di hatinya Tuhan. Ada di tangannya Tuhan. Ada di pikirannya Tuhan. Ya. Mengetuk adalah tindakan yang berulang-ulang. Saudara, kalau mengetuk, saudara tahu persis ketika saudara main ke tempat teman saudara, ke tempat rekan saudara, mungkin sekarang jarang ya yang mengetuk pintu gitu ya. Ada sudah diwakili mungkin bel pintu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengetuk, mengetuk tidak hanya upaya memukul pintu dengan pelan, dengan satu kali tangan kita, tetapi terus berulang kali. Bahkan kalau belum dibukakan, itu kita terus mengetuk sampai pintu itu terbuka. Ya, satu hal yang saya ingin bagikan, saudaraku ya. Teruslah kita membuka hati kita berkumpul, kita berdoa. Ya, ingatlah bahwa 3 hal yang perlu kita pahami dalam berdoa. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Saya yakin dan percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi impian kita, apa menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan buka jawaban doa kita. Kita akan buka dan jawab setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati.